dan Anda meminta apa yang dikabarkan oleh syariat itu. Nah, ulama kita mengatakan doa seperti ini diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Sewaktu sujud, menjelang salam, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Tarhib Ramadan malam ini insyaallah taala akan berbicara tentang dua hal penting. Yang pertama adalah maqasidus shaum. Tujuan berpuasa. Dan yang kedua tentang adabus shaum, yang artinya adalah adab-adab dalam berpuasa. Jemaah sekalian, kita mulai dari judul yang pertama. Tujuan utama dari puasa atau maqasidus shaum yang pertama adalah takwa. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Di ujung ayat Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Nah, jadi rupa-rupanya tidak mungkin bagi siapapun menjadi orang yang bertakwa tanpa puasa. Gak mungkin saya menjadi orang bertakwa hanya dengan salat, hanya dengan zakat, hanya dengan haji, umrah, hanya dengan tilawah. Saya tidak mungkin menjadi orang bertakwa dengan semua amal sampai saya memiliki amal yang bernama puasa. Masalahnya adalah bagaimanakah puasa mengantarkan kepada ketakwaan? Yang pertama jemaah sekalian, puasa membuahkan ketakwaan pertama karena di dalam puasa terdapat jihadus syahwat. Terdapat perlawanan terhadap syahwat. Apa yang membedakan kehidupan manusia dengan binatang? Jawabannya adalah syahwat. Binatang hidup dengan syahwat yang dipuaskan dan tidak dikendalikan sama sekali. Dan Allah menciptakan manusia juga dengan syahwat yang tidak jauh berbeda. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat lawan jenis. Tetapi manusia diberi akal sehat, bahkan dilengkapi lagi dengan agama, agar syahwat ini bisa dibatasi.
Makanya apabila ada manusia yang dikuasai oleh syahwat, padahal mestinya dia yang menguasai syahwat itu, manusia seperti ini tidak akan beda jauh dari binatang. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul memiliki kemuliaan ketika kita melepaskan diri dari apa yang menjadi ciri khas binatang, yaitu syahwat yang diperbuat. Dalam berpuasa, 3 syahwat induk, makan, minum, lawan jenis, semuanya dikekang. Memiliki harta, itu syahwat. Ingin menjadi pejabat, syahwat juga. Tapi itu semuanya syahwat-syahwat kecil. Seseorang tidak akan keluar dari 3 syahwat ini untuk mencari syahwat ke-3, ke-4, ke-5. Kalau 3 syahwat ini belum tertutupi, orang nggak akan mencari syahwat yang lain. Syahwat jabatan. Saya nggak akan mencari syahwat jabatan itu sebelum saya bisa menutupi ketiga syahwat ini. Maka dari sekian banyak syahwat, yang dikontrol atau dihentikan dalam puasa adalah makan, minum, lawan jenis. Kenapa? Karena ini adalah induk-induk dari syahwat. Kalau mudah bagi Anda mengendalikan 3 syahwat ini, berarti akan mudah bagi Anda mengendalikan 3 syahwat yang lain. Tapi intinya jamaah sekalian, puasa adalah jihadus syahwat, melawan syahwat. Dan tidak mungkin seseorang menjadi bertakwa kalau dia tidak mampu melawan syahwat. Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku tidak pernah melihat orang yang mulia. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, melainkan pasti menjauhi wanita. Tidak ada laki-laki yang mulia dari dulu sampai sekarang, melainkan semuanya menjauhi wanita. Ya, adapun orang yang dekat dengan wanita, apalagi terjerumus dengan wanita, itu semuanya orang-orang hina waliyah. Baiklah, inilah tujuan puasa yang pertama, yaitu jihadus syahwat, melawan syahwat, karena tidak ada ketakwaan tanpa melawan syahwat. Bahkan tingkat ketakwaan kita pun berbeda-beda sesuai dengan ketangguhan kita melawan syahwat itu. Bangun tengah malam, sepertiga terakhir malam, ada syahwat tidur. Orang-orang yang bisa melawan syahwat tidur, mereka akan mendapatkan salat malam. Tapi orang yang justru kalah dengan syahwat tidur, mereka akan kehilangan salat malam. Jadi kesimpulan, kebaikan yang berhasil Anda lakukan berbanding lurus dengan syahwat yang Anda tinggalkan. Karena tidak ada orang yang sampai kepada kebaikan melainkan setelah ia melawan syahwat. Membaca Al-Quran itu kebaikan. Penghalang Anda untuk baca Quran adalah syahwat. Syahwat main handphone, syahwat ingin menonton TV, dan lain-lain. Jadi walhasil, tidak ada yang sampai kepada kebaikan kecuali orang yang telah melawan syahwat. Melawan syahwat, mahar yang mesti Anda bayarkan untuk bisa meminang semua kebaikan. Baik, ini tujuan puasa yang pertama, melawan syahwat. Oleh karena tujuan puasa adalah melawan syahwat, jangan melawan syahwat di siang hari, lalu Anda memuaskan syahwat itu saat berbuka. Minumannya saja ada 7 macam.
kolaknya entah berapa macam. Belum kue-kuenya. Dalam keadaan Anda berpuasa, semua makanan terasa enak. Zuhur lagi lapar-laparnya, kawan bicara bakwan jagung. Itu baru cerita bakwan jagung kita udah seolah terasa. Dalam keadaan lapar semuanya menarik. Nah, maka saat berbuka disinilah akan nampak siapa yang sukses mengendalikan syahwat dan siapa yang hanya menunda syahwat. Kalau ternyata meja makan Anda penuh dengan makanan yang nggak lazim, oh Anda sebenarnya hanya menunda syahwat. Syahwat yang seharusnya pagi, siang Anda tunda jadi sore. Tapi coba lihat betapa beringasnya Anda begitu peluang syahwat itu betul-betul meledak depan Anda. Makanya ulama-ulama kita mengatakan di antara adab berpuasa adalah rendah atau sederhana dalam berbuka. Nabi kita SAW berbuka, beliau makan rutop. Kalau tidak ada rutop, beliau makan korma. Kalau tidak ada korma, beliau minum air. Artinya sederhana sekali beliau berbuka. Dan tidak ada riwayat beliau berbuka lebih dari itu. Misalnya beliau berbuka pakai dendeng. Atau beliau berbuka pakai rendang misalnya. Nggak ada jamaah. Beliau berbuka dengan korma basah atau rutop. Kalau tidak ada korma rutop, korma kering. Kalau tidak ada, beliau minum air. Setelah selesai sholat, beliau makan malam. Tapi makan malam beliau pun sangat sederhana. Saya lupa nama seorang sahabat. Pernah menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau akan makan malam. Sahabat ini diajak Nabi makan. Tadinya beliau ingin makan, duduk. Tapi melihat menu Rasulullah itu sangat sedikit sekali. Akhirnya dia mengatakan Rasulullah tidak jadi. Nah, jadi jangan sampai karena makanan yang beringat. Ini makanan banyak. Cuman sebelum tenggorokan Anda basah. Begitu tenggorokan ini udah basah, makanan semua udah nggak ada yang menarik. Baik, itulah tujuan puasa yang pertama, yaitu jihadus syahwat. Tujuan puasa agar membuahkan ketakwaan apa? Yang kedua adalah ibadah al-khafiyat. Anda tahu bahwa puasa ini memiliki dua sifat. Sifat puasa yang pertama adalah mujahadah, melawan syahwat. Sifat puasa yang kedua adalah kerahasiaan. Karena puasa Anda ini tidak kasat mata untuk orang lain. Jadi dia betul-betul rahasia antara Anda dengan Allah. Nah, kerahasiaan inilah aspek terpenting dalam puasa untuk sampai kepada ketakwaan. Ulama-ulama kita menegaskan bahwa semua orang yang memiliki sifat munafik karena mereka tidak punya kebiasaan amal-amal rahasia. Mereka sangat lemah dalam amal-amal rahasia, maka tumbuhlah sifat-sifat munafik dalam hati mereka. Sekiranya seseorang berjuang memperbanyak amal rahasia, niscaya sifat kemunafikan tidak akan tumbuh. Maka Nabi kita dalam hadis sahih bersabda bahwa Isya tidak dihadiri oleh orang-orang munafik. Kemudian salat subuh jamaah pun tidak dihadiri oleh orang-orang munafik. Karena kedua salat ini memiliki aspek kerahasiaan dan orang munafik tidak melakukan itu. Munafik dalam beramal tujuannya riya. Tujuannya pamer. Isya berjamaah, subuh berjamaah
berlangsung di malam yang gelap, munafik tidak menemukan pintu riya. Akhirnya mereka meninggalkan itu. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, puasa dengan sifat kerahasiaannya mengajarkan agar kita lebih banyak lagi melakukan amal-amal rahasia untuk membebaskan hati dari segala sifat-sifat kemunafikan. Yang ketiga, tujuan puasa yang ketiga, semua orang memiliki cinta terhadap dirinya, tapi juga memiliki cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Saya makan karena saya mencintai diri saya. Saya minum karena saya mencintai diri saya. Begitupun dengan pernikahan. Itu semuanya kebutuhan tubuh yang harus saya penuhi karena saya mencintai tubuh saya. Tiba-tiba datanglah puasa mengatakan jangan makan, jangan minum. Makan dan minum adalah cinta Anda untuk diri Anda. Tiba-tiba Allah mengatakan jangan makan, jangan minum. Di sini teruji cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ternyata orang-orang yang bertakwa jamaah sekalian, mereka mengalahkan cinta terhadap diri mereka agar mereka mampu mencintai Allah melebihi cinta terhadap diri sendiri. Ya, jadi kalau seseorang terlalu mencintai diri, dia akan lemah mencintai Allah. Maka dalam puasa itulah Allah uji. Kau cintai dirimu dengan puasa, dengan makan dan minum. Sekarang makan minum alias cintamu terhadap dirimu aku hentikan. Itu berat. Tapi sangat ringan bagi orang yang lebih mencintai Allah. Orang-orang yang lebih mencintai Allah atas diri mereka meninggalkan makan dan minum ini sangat mudah. Baik jemaah sekalian, tujuan puasa berikutnya yang keempat adalah kelembutan hati. Kelembutan hati. Orang yang selalu kenyang hatinya keras. Susah tersentuh dengan nasihat, susah pula tersentuh dengan keadaan orang-orang miskin. Nah, maka datanglah puasa mengkondisikan agar kita lapar. Karena lapar itu menghasilkan kelembutan hati. Bahkan lebih dari itu ulama kita mengatakan lapar itu menambah kecerdasan. Kenapa demikian? Karena orang yang banyak makan berarti dia harus banyak minum. Kalau banyak minum, tentu perut akan terisi dengan cairan yang banyak. Dan kalau cairan perut ini terlalu banyak, maka ini akan mengakibatkan kelembapan otak. Dan kelembapan otak itulah yang membuat seseorang gampang tidur, gampang lupa, tidak nyambung dengan pelajaran, pergi ujian pun nilai salahnya lebih banyak. Maka dengan berpuasa kecerdasan seseorang bertambah. Tapi lebih dari itu, dengan berpuasa hati seseorang lebih lembut. Percayalah jemaah sekalian, Anda lebih gampang menangis ketika Anda sedang lapar daripada ketika Anda sedang kenyang. Kenyang itu nggak membuat Anda lembut hati. Sehingga misalnya Anda sholat di belakang imam gitu kan, kapan saat Anda mudah tersentuh dengan Al-Quran? Ketika Anda tidak lapar, tidak kenyang. Karena orang yang kenyang hatinya keras. Keras tidak tersentuh ayat Al-Quran, tidak tersentuh dengan nasihat, bahkan tidak tersentuh pula dengan keadaan orang-orang miskin. Baik. Tujuan puasa berikutnya jemaah sekalian adalah tarbiyatul iradah. Hampir sama dengan yang pertama adalah bagaimana seseorang mampu mengendalikan keinginan.
Sebagian orang mengatakan bahwa mengendalikan keinginan lebih baik, lebih menguntungkan daripada kepintaran. Orang pintar yang tidak bisa mengendalikan keinginan akan hancur. Karena semua yang hancur karena keinginan yang tak terkendali. Lalu di dalam puasa, Anda diharuskan mengendalikan keinginan. Keinginan makan pasti ada karena kita lapar, tapi kendalikan. Keinginan minum pasti ada karena kita haus, tapi kendalikan keinginan itu. Nah, mengendalikan keinginan, mengkontrol keinginan, inilah satu jalan kemuliaan yang kita peroleh dari puasa. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, di antara tujuan dan puasa berikutnya adalah tahsilul maghfirah, untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Untuk mendapatkan ampunan. Lebih dari sekedar mendapatkan ampunan, bahkan terkhusus puasa Ramadan ini adalah pembebasan dari neraka. Puasa ampunan. Nabi kita bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Malam hari Anda menjalankan salat Ramadan atau tarawih, itu pun ampunan. Nabi kita bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi coba Anda renungkan, siang Anda ampunan karena berpuasa. Malam Anda ampunan karena Anda bertarawih. Ini tujuan puasa. Maka dalam hadis sahih ketika Nabi kita naik mimbar Nabi kita terdiri dari tiga tangga. Begitu beliau naik ke tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Beliau naik ke tangga yang kedua, beliau mengatakan amin. Begitu beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Kalau kita berapa nih? 2. Yang ketiga dudukan. Baik jamaah sekalian yang sama. Nggak jadi soal. Nabi kita punya 3 karena jamaah banyak, jadi harus tinggi. Di zaman Muawiyah bahkan mimbar Rasulullah itu ditambah lagi. Tangganya ditambah lagi supaya khatib nampak dari jauh oleh jamaah yang semakin banyak. Sahabat bertanya, Rasulullah, di anak tangga pertama amin, anak tangga kedua amin, anak tangga ketiga amin, ada apa? Beliau mengatakan, saat aku naik anak tangga pertama, Jibril berdoa, kata Jibril, raghima anf, kerugianlah bagi orang-orang yang menjumpai orang tua atau salah satunya ternyata dia nggak masuk surga. Nabi mengatakan amin. Kemudian di anak tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi. Kerugianlah orang yang menemui Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kata Nabi amin. Lalu ketika beliau naik ke anak tangga yang ketiga, Jibril alaihi salam berdoa, kerugianlah bagi orang yang mendengar namamu dan tidak membacakan salawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Jadi orang yang sangat rugi dalam Ramadan ini adalah orang yang menjumpai bulan ampunan tapi mereka enggak mendapatkan ampunan itu. Mereka jumpai bulan ampunan tapi mereka enggak dapatkan ampunan. Itu orang yang paling rugi. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara tujuan puasa berikutnya adalah, tadi kita sebutkan juga bahwa puasa ini bahkan pembebasan dari neraka. Bukan sekedar ampunan, tapi pembebasan dari neraka. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi utaqa minan nar." Sesungguhnya Allah memiliki sejumlah orang yang dilepaskan dari neraka. Bulan Ramadan. Wa dzalika kullu laila. Dan itu setiap malam. Jadi di setiap malam ada orang-orang yang dilepaskan dari neraka. Maksudnya apa?
malam ini Allah melihat kesungguhan Anda ibadah, Allah mengatakan fulan enggak masuk neraka lagi. Kata Nabi SAW, dan itu terjadi setiap malam. Masalahnya kita nggak tahu masuk atau tidak. Malam ini yang dibebaskan saya atau tidak, kan kita nggak tahu. Cuman ingin saya sampaikan, pembebasan dari neraka adalah pemberian. Karena pemberian, tugas Anda adalah meminta. Sehingga di antara doa terbaik Anda di malam-malam Ramadan, meminta apa yang dijanjikan ini. Ya Allah, Rasulullah SAW mengabarkan setiap malam ada yang dibebaskan dari neraka. Ya Allah, hendaklah malam ini bebaskan aku, orang tuaku, keluargaku, anak-anakku, sahabatku, bebaskan kami semua dari neraka. Usahakan mendoakan itu di setiap malam Ramadan. Ulama-ulama kita mengatakan doa yang sesuai dengan yang sesuai dengan tujuan syariah, doa seperti ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya syariat menegaskan di setiap malam ada sejumlah orang yang dilepaskan dari neraka. Dan Anda meminta apa yang dikabarkan oleh syariat itu. Nah, ulama kita mengatakan doa seperti ini diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Sewaktu sujud, menjelang salam, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Jemaah sekalian, itulah beberapa tujuan-tujuan dari berpuasa. Mari kita lihat adab-adab dalam berpuasa. Adab-adab ini sekedar mengingatkan saja sebetulnya, karena Anda sudah faham, Anda sudah tahu. Adab berpuasa yang pertama adalah al-hirsu ala sahur. Anda harus berusaha untuk sahur tiap malam. Kenapa? Yang pertama karena bersahur itu adalah sunnah Nabi. Yang kedua karena dengan berpuasa Anda telah menyalahi, dengan bersahur Anda telah menyalahi puasanya ahli kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka bersahur. Yang membedakan sahur kita dengan sahur mereka adalah mereka berpuasa. Yahudi, Nasrani berpuasa. Yang membedakan puasa mereka dengan puasa kita adalah sahur. Farqu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ini tujuan yang kedua. Bersahur karena memang itu sunnah, bersahur untuk menyalahi kaum ahli kitab. Yang ketiga ini yang sangat penting. Kata Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna halal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Salawatnya malaikat, mereka berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Salawatnya Allah, bahwa Allah memuji-muji Anda di hadapan para malaikat. Nah, ini 3 keuntungan yang seharusnya Anda niatkan dalam bersahur. Bersahurlah dengan niat mengikuti sunnah, bersahurlah dengan niat untuk menyalahi ahli kitab, bersahurlah untuk mendapatkan salawat Allah dan salawat malaikat. Sahur itu nggak mesti nambah 7 kali. Ya, sekiranya Anda bersahur dengan 1 butir korma, itu sudah sahur. Karena sahur itu bukan menunya, tapi waktunya. Dan perlu untuk dicatat, sunnah Nabi dalam bersahur agar diundur. Kalau dulu saya tinggal di satu tempat
Di Jakarta sini saya juga heran itu. Di daerah Kalisari sana. Itu orang bersahur jam 2. Setelah sahur tidur lagi. Baru nanti bangun lagi untuk sholat subuh. Ini sebetulnya keliru, walaupun kelirunya tidak fatal, tapi keliru. Kenapa? Karena di antara adab bersahur adalah diakhirkan. La yazalun nas bi khair ma'ajjilul fitr wa akharus sahur. Ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi SAW, umat ini akan selalu dalam kebaikan sepanjang mereka mempercepat buka dan mereka mengakhirkan sahur. Baik. Tapi meskipun dianjurkan mengakhirkan sahur, dianjurkan pula agar antara sahur dengan sholat ada jeda. Berapa jeda antara sahur dengan sholat? Cukup untuk Anda membacakan 50 ayat. 50 ayat bagi yang masih Iqra 6. Oh enggak, 50 ayat bagi orang yang sudah kategori lancar. 50 ayat bagi orang yang udah lancar, itu kira-kira berapa lama itu? Jadi kalau surat Tabarok itu kan 30 ayat. Jadi anggaplah 2 kali baca Tabarok. 2 kali baca surat An-Mulk. Berapa lama itu? Ada 10 menit? Saya kira lebih. Jadi jamaah sekalian, inilah waktu yang seharusnya menjadi jeda antara Anda makan sahur dengan subuh. Sehingga kalau di Indonesia ada imsak. Imsak itu sebetulnya benar. Tapi dengan syarat jangan dianggap wajib. Kalau imsak itu 15 menit sebelum subuh. Apakah ini salah? Enggak salah. Tapi jangan anggap wajib. Kalau udah imsak enggak boleh lagi sama sekali. Itu yang enggak boleh. Itu yang salah. Yang betul, kalau sudah imsak 15 menit sebelum subuh, sebaiknya sudah tidak makan minum lagi. Jadi sebaiknya bukan seharusnya. Nah, jadi banyak juga yang memberikan keterangan imsak itu bid'ah dalam puasa. Keliru. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu dan hadis Zaid bin Haritha. Mereka mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah. Kami makan sahur bersama-sama dengan Rasulullah. Lalu ditanyakan kepada Anas dan Bilal maksud saya, kam kana baina sahur wal fajr? Berapa jarak antara selesai sahur kalian dengan subuh? Lalu dijawab, qadara 50 ayat. Antara sahur dengan salat itu cukup membaca 50 ayat. Jadi adanya imsak, sepanjang itu tidak dianggap hukumnya wajib, adanya imsak itu sebetulnya bagus, sesuai dengan sunnah. Tapi kalau sudah dianggap imsak berarti wajib berhenti makan, nah ini salah. Karena Anda baru wajib berhenti makan kalau sudah berkumandang azan. Itu batas akhir Anda berhenti makan. Kita lanjutkan adab berpuasa yang kedua, kaful lisan anil muharramat. Menjaga lidah, menjaga anggota tubuh dari yang diharamkan. Nah, melihat yang haram itu haram, membicarakan ghibah itu haram, mendengarkan yang haram itu adalah haram. Jadi di dalam berpuasa, jangan sampai Anda menghentikan sesuatu yang hukum aslinya halal, tapi Anda melaksanakan yang hukum aslinya haram. Maksudnya apa? Makan minum hukum aslinya apa? Halal. Anda hentikan karena puasa. Tapi ghibah hukum aslinya apa? Haram. Tapi ternyata dilakukan karena puasa.
Itu salah. Anda berhenti dari yang hukum aslinya halal, yaitu makan minum, tapi Anda melakukan yang hukum aslinya haram, yaitu ghibah. Keterangan ulama-ulama kita, ghibah saat berpuasa dosanya lebih besar daripada ghibah non puasa. Anda ghibah, Anda nonton yang nggak boleh, Anda mendengar yang nggak boleh, itu berdosa tanpa puasa, tapi lebih berdosa lagi disebabkan karena sedang berpuasa. Kenapa demikian? Karena makan dan minum yang aslinya halal, haram karena puasa. Apalagi yang haram, tentu menjadi lebih haram karena puasa. Maka Nabi kita dalam hadis bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya untuk mempuasakan perut dan hubungan badan saja. Puasa mereka hanya menahan lapar dan dahaga. Ada puasa yang ketiga, ada saum yang ketiga, al-ihsanu ila sha'imin. Apa itu? Berusahalah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa, berikan mereka kebaikan Anda. Kebaikan apa? Segala kebaikan yang bisa Anda berikan kepada orang yang berpuasa, berikanlah. Tentu di antara sekian banyak kebaikan yang dianjurkan untuk Anda lakukan untuk orang berpuasa, terutama adalah memberikan buka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sha'imi syai'." Siapa yang memberi takjil atau buka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Subhanallah. Kalau Anda berpuasa dan tidak memberi takjil, puasa Anda satu pahala. Pahala puasa saja. Tapi Anda bisa mendapatkan puasa, ya bukan satu puasa, tapi Anda bisa mendapatkan 20 puasa. Misal, di masjid ini berapa orang yang hadir dalam takjil? Misalnya 100. Lalu Anda bilang, takjil hari ini saya. Nah, ketika itu, Anda akan mendapatkan pahala puasa sejumlah orang yang menikmati buka Anda. Ya, sejumlah orang yang menikmati buka Anda. Nah, dan ini satu peluang yang sangat besar. Kalau saya hanya mendapatkan pahala dari puasa saya, yaitu sangat sedikit. Bisakah saya mendapatkan pahala puasa, tapi yang melakukannya orang lain? Iya, Anda dapatkan pahalanya meskipun yang melakukan orang lain, yaitu apabila Anda memberikan takjil untuk mereka. Masih waktu? Ya, kita lanjutkan nanti sebentar lagi. Ada berpuasa berikutnya adalah tilawatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Tilawah dalam Ramadan beda dengan tilawah non Ramadan, karena tilawah di bulan Ramadan dianjurkan banyak. Walaupun tidak faham, walaupun tidak mengerti. Tapi tilawah di luar Ramadan diutamakan agar Anda faham. Kalau Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Ada berpuasa berikutnya adalah i'tikaf di 10 terakhir. Ada puasa berikutnya adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ada berpuasa berikutnya adalah kathratus sadaqah, perbanyak sedekah. Nabi kita kata Ibnu Abbas, ajwadan nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau itu berlipat ganda kalau sudah masuk bulan Ramadan.
Jadi usahakan setiap hari Anda punya sedekah. Berikutnya di antara adab berpuasa, berikutnya jemaah sekalian, al-i'radu 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Semua orang yang berdosa dinamakan orang bodoh. Dan agama menginginkan agar semua orang bodoh itu diabaikan, jangan dilayani. Dalam hadis Nabi SAW, "Idza kana shaumu ahadikum fala yarfuth wa la yashab." Apabila kalian sedang berpuasa, maka jauhilah syahwat dan janganlah kalian berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada orang lain yang mencela kalian, kalian dicela, di jalan dicela, di mana dicela gitu kan? Kata Nabi, "Falyaqul inni shaim," katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi orang yang mencela, orang yang memarahi Anda, orang yang memaki-maki Anda, orang yang sedang salah. Nabi mengatakan, kamu sedang berpuasa lalu kalian dimaki-maki, kata Nabi, jangan layan. Katakan, saya sedang puasa. Intinya jangan layani. Jadi ini agak rawan dalam berpuasa, justru melayani orang-orang salah itu bisa jadi sangat mudah. Karena kita lagi lapar, tahu-tahu ada yang mancing, terpancing beneran. Jadi Nabi kita mengatakan, apabila kalian dimaki, dipancing-pancing emosi, kata Nabi SAW, jangan layani. Kemudian ada berpuasa berikutnya jemaah sekalian adalah istihdharus shaim nikmat Allah. Bahwa orang yang berpuasa senantiasa sadar dengan nikmat Allah. Saya berpuasa, Masya Allah. Allah kasih nikmat berpuasa. Orang-orang yang wafat nggak ikut lagi berpuasa. Orang yang hidup tapi karena hatinya fasik nggak ikut juga berpuasa. Anda sadari bahwa Allah memilih Anda untuk sebuah taufik yang bernama puasa. Maka hendaknya itu nggak cuma Anda sadari, tapi Anda bergembira. Bergembira, iya bergembira karena Allah memilih Anda untuk sebuah taufik dan hidayah, yaitu menjalankan puasa. Yang terakhir jemaah sekalian, ada berpuasa yang terakhir adalah istisghar, yaitu mengecilkan amal. Meskipun Anda berpuasa, kecilkan puasa Anda. Ini puasa ini terlalu kecil untuk Allah. Malam hari Anda melakukan salat ini, terlalu kecil untuk Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mengecilkan amal justru akan dibesarkan oleh Allah. Sebaliknya orang yang membesar-besarkan amal justru dikecilkan, bahkan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi betapapun Anda begitu sungguh-sungguh, tapi jangan pernah merasa luar biasa. Oh luar biasa, hari ini saya tilawah sampai 5 juz. Apanya yang luar biasa? Luar biasa capeknya aja kan? Intinya jangan sampai amal-amal ini menjadi ujub Anda. Baik. Itulah beberapa adab-adab dalam berpuasa. Baik, di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan pelaku niaga online yang setiap hari berjualan dengan memposting makanan? Apakah berdosa jika memposting produk makanan dan minuman di saat berpuasa? Nah, kalau Anda jual untuk berbuka, posting untuk berbuka, silakan aja, nggak jadi soal. Nah, jangan dijual untuk orang yang akan makannya di siang hari. Anda posting misalnya jam 11 siang, tahu-tahu ada yang minta bisa diantar sekarang. Itu udah antar sekarang susah. Gitu ya. Setidaknya dalam bahasa iklan Anda kasih tahu dalam bahasa iklan. Menu berbuka terbaik Anda ini dia. Itu. Jadi di situ Anda sudah memberikan rambu-rambu. Ini menu berbuka Anda. Oke, apakah itu mengganggu? Insya Allah nggak dinamakan mengganggu. Orang-orang yang berpuasa melihat makanan, apa mereka terganggu? Yang terganggu dengan makanan itu anak-anak kecil yang sedang puasa. Kalau orang dewasa yang berpuasa, Anda kasih makanan pun kan dia nggak mau. Ini Anda berpuasa nih, puasa, saya kasih martabak.
Lagi puasa ini martabak saya kasih. Pasti Anda nggak mau. Sehingga iklan makanan ini mengganggu orang berpuasa. Insya Allah tidak terganggu orang berpuasa dengan iklan makanan. Yang terganggu adalah anak-anak. Yang mengganggu anak-anak juga cuma sirup marjan aja. Kalau yang Anda jual itu cuma kue-kue saja, anak-anak nggak tertarik gitu. Tapi sirup marjan itu luar biasa anak-anak. Jika tidak boleh, lalu bagaimana ikhtiarnya? Ya silakan saja berjualan, tapi bahasa jualannya Anda perbaiki. Kasih tahu bagi Anda yang berpuasa, inilah menu sahur, inilah menu berbuka. Kasih tahu, batasi di situ. Ada pertanyaan lain? Iya, Fadl. Hah? Pelepasan dari neraka maksudnya adalah dilepaskan dari catatan. Jadi si fulan ini, Allah tegaskan si fulan ini bebas dari neraka, artinya dia nggak masuk neraka lagi. Orang-orang yang akan tidak masuk neraka antara lain diputuskan pada malam-malam Ramadan. Si fulan nggak masuk neraka, si fulan nggak masuk neraka. Itu maksud dilepaskan dari neraka. Dilepaskan dalam arti kata, dalam catatan mungkin kita pelaku dosa yang harus ke neraka. Ya kan? Tapi karena malam ini kita berdoa, ternyata Allah lepaskan kita dari catatan itu. Itu maksudnya. Memang kita masih di dunia saat ini, tapi nggak tertutup kemungkinan ada catatan ke neraka. Dosa kita banyak. Kalau ada catatan ke neraka, insya Allah kita pun nggak kaget. Karena kita tahu diri lah. Dusta kita tiap hari, ghibah kita setiap menit. Jadi kalau misalnya tercatat Anda ke neraka, catatan ini nggak berlebihan. Untuk orang model kita, catatan itu pas. Nah, lalu ketika malam hari, Ramadan Anda minta ampun, Anda minta kebebasan. Allah bebaskan Anda dari catatan tersebut. Sehingga tidak lagi ada catatan Anda ke neraka. Sekarang jamaah sekalian, sudah tercatatkah siapa yang ke neraka? Sudah. Sudah tercatatkah siapa yang ke surga? Sudah. Nah, ketika Anda di siang hari berpuasa, malam hari Anda menjalankan sholat tarawih, maka di malam hari itu ada sejumlah orang yang dilepaskan dari neraka. Maksudnya catatan bahwa mereka ke neraka dihapus. Wallahu a'lam. Iya, satu lagi. Orang yang uzur meninggalkan puasa, pertama uzur karena faktor kesehatan. Karena penyakit misalnya. Yang kedua, uzur disebabkan karena safar. Yang ketiga, uzur disebabkan karena kesulitan. Misalnya seorang kakek, dia nggak sakit. Tapi di usia 100 tahun, nafsu makan udah nggak ada. Anda tahu kakek-kakek itu minum sehari semalam mungkin setengah gelas juga nggak ada. Itu bedanya Anda yang masih anak muda 18 tahun, dengan mereka kakek-kakek yang udah usia 80 tahun ke atas. Ternyata kakek-kakek 80 tahun ke atas saya katakan itu hausnya nggak ada sama sekali. Saya pernah tanya, udah minum belum? Aduh, di usia seperti ini kita udah nggak sadar dengan minuman. Makan nggak minum biasa. Terus ya sehari mungkin kalau saya minum 1 gelas itu udah banyak. Jadi si kakek ini dia nggak sakit, tapi karena tubuhnya yang sudah lemah sehingga puasa itu berat. Nah, maka orang yang telah usia lanjut, yang tubuhnya sudah sangat lemah, mereka pun dapat uzur. Kemudian di antara uzur karena berat adalah orang yang sedang menyusui atau orang yang sedang hamil. Orang yang menyusui itu tidak sakit. Hamil juga tidak sakit. Tapi kalau mereka berpuasa, tentu itu menyulitkan. Mungkin membahayakan anak dan mungkin membahayakan ibu juga.
Nah, jadi inilah uzur-uzur meninggalkan puasa. Uzur pertama karena safar, uzur kedua karena sakit, uzur ketiga adalah karena kesulitan. Sulit karena usia tua atau sulit karena kehamilan dan menyusui. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Sudah? Bang. Salam. Nggak nyambung ya. Coba dibantu. Iya. Iya. Pekerja berat di bulan puasa, boleh kau berbuka? Tidak boleh. Karena orang yang pekerja berat udah biasa dengan pekerja berat, nggak berat bagi mereka. Bagi saya itu berat karena saya nggak biasa. Anda suruh saya macul 1 meter, ngap-ngapan kalau saya. Tapi cobalah macul 1 meter bagi saudara-saudara kita yang bertanya. Nggak ada rasanya bagi mereka. Jadi pekerjaan berat itu kacamata umum, tapi bagi orang yang melakukannya itu udah nggak berat. Kuli-kuli panggul di pelabuhan, kuli-kuli panggul misalnya di pasar-pasar, istilahnya mereka kerja berat. Tapi apakah bagi mereka itu berat? Karena itu sudah menjadi kebiasaan, itu udah nggak berat lagi. Itu satu. Dan alasan terpenting kenapa pekerja berat tidak boleh berbuka, karena definisi berat itu tidak ada. Definisi berat itu nggak ada. Boleh jadi berat bagi saya, karena usia saya sudah 70 tahun, tapi bagi dia yang masih muda, nggak berat, karena usianya masih muda. Nah, dalam agama kita ada satu kaidah bahwa illat hukum atau sebab hukum itu harus definitif. Semua yang disebut sebab hukum dan tidak definitif itu nggak bisa. Definitif artinya terukur. Misalnya, kalau saya safar, saya boleh berbuka. Kenapa? Karena safar itu definitif. Baik. Tapi kalau pekerjaan berat, itu nggak definitif. Karena sangat bergantung dengan usia, sangat bergantung pula dengan kesehatan. Karena pekerjaan berat itu nggak definitif, maka dia tidak bisa menjadi alasan hukum untuk berbuka puasa. Tidak dibolehkan berbuka bagi orang yang bekerja berat. Nanti ada orang nakal, kenapa kau buka? Oh, saya pekerja berat. Padahal bukan pekerja berat. Jadi sebab-sebab hukum yang tidak definitif itu berpeluang dipermainkan. Maka tidak boleh hukum didasarkan kepada sebab yang tidak definitif. Seperti pekerja berat itu. Jadi tidak boleh. Ya, demikian. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.